Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini di acara Ngobrol Persib Bandung. Saya Diki Fadiar Juhud dan Saya Tarsius Sutomenayo. ya siap mendampingi Anda beberapa saat ke depan di acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penikmat sepak bola. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa protokol kesehatan harus dipatuhi ya. Iya. Kalau kita beraktivitas pakai masker, kalau nggak face shield seperti ini. Iya. Lalu sering cuci tangan dan kalau kita beraktivitas dengan banyak orang jaga jarak ya. Kita masih jaga jarak juga seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita tetap sehat dan juga pandemi segera berakhir ya. Kita akan ngebahas tentang Persib Bandung ini. Bung Tarsi ya. Iya betul. Ini kita ada hal yang perlu kita sampaikan, informasinya cukup menarik. Ya. Terutama beberapa pertandingan laga di Menpora ya. Menpora 2021 ini performa dari Nick Wipers. Betul ya. Udah lama kita nggak denger nih. Soalnya apalagi mungkin para bobotoh ini ingin mendapatkan informasi yang terbaru ya, Bung Tarsi. Betul. Ini apa nih? Ada catatan spesial khusus tentang Nick Wipers ini? Ya, informasi terakhir Nick Wipers terpilih sebagai man of the match saat Persib Bandung lawan Persebaya di perempat final. Itu memang pilihan bobotoh sih. Ya. Tapi bukan hanya bobotoh sebenarnya, di beberapa media juga memang menjagokan Nick Wipers sebagai man of the match saat itu. Selain memang dia apik waktu dalam pertahanan terlepas dari 2 gol terakhir di Persib Bandung, dia juga menyumbangkan 1 gol. Nah, kalau tidak ada gol dia waktu itu maka skor imbang. Iya, kepala emas itu ya. Kepala emas ya. Dia mencetak gol di Iya. di gol ketiga Persib waktu itu, gol pertama. Dan sebenarnya performa dia memang dari awal ketika dia bergabung dengan Persib selalu stabil, konsisten dan bahkan lebih bagus. Musim lalu saat dia didatangkan di tengah musim sampai 3 pertandingan pertama musim lalu yang dihentikan, kemudian dia tampil di sepanjang pertandingan tanpa digantikan. Nah di Piala Menpora menjelang Menpora dia datangkan dari Belanda, bukan datang dari Belanda sebenarnya. Dia datang dari Belanda setelah pulang kampung ya, mudik duluan ya. Mudik duluan ya. Kemudian dia diterima lagi di ADO gitu, di tim lamanya. Padahal sedang main di liga tertinggi, Liga Belanda. Ya, artinya meskipun tidak bergabung untuk bermain, tetapi diterima bergabung untuk latihan saja sebenarnya sudah bagus untuk level pemain yang main di kompetisi Indonesia. Artinya dia masih punya kualitas yang juga diakui oleh klub lamanya. Sama berarti ya kita ya. Iya masih sama. Nah kemudian ketika dia datang bergabung di Persib setelah setelah diisolasi 5 hari. Besoknya dia langsung ikut uji coba gitu. Itu kan luar biasa untuk saya, karena harusnya istirahat dulu mungkin ya. Tapi dia tidak. Padahal masih jet lag gitu ya. Langsung. Nah kemudian di Piala Menpora ini memang dia juga tampil konsisten sih. Kalau menurut catatan saya ya, Nick Wipers itu selawan Bali United misalnya, dia punya 10 sapuan yang menyelamatkan ancaman ke gawang Persib ya. Kemudian ada 5 intercept. Waktu yang lawan Persebaya, kenapa dia terpilih jadi pemain terbaik? Saya pikir karena juga dia punya clearance atau sapuan ada 7, intercept 9. Itu lebih tinggi dibandingkan rekan dia satu tim. Misalnya Iqbal Nevo itu waktu itu clearance-nya 6, meskipun intercept-nya hampir sama atau lebih tinggi sedikit, 10 intercept gitu. Tambah dia mencetak gol gitu. Nah itu plus lagi ya. Ya itu plusnya. Dan kalau saya melihat dalam beberapa gol yang terjadi ke gawang Persib, kayaknya dia sedikit terlibat di sana. Artinya dia tidak ada kesalahan dia sana. Oh gitu. Iya. Jadi lebih cenderung ada miskomunikasi pemain lain gitu. Ya. Terjadinya gol. Nah kalau ini kan dia konsisten ya. Kalau ini sebetulnya kalau lawan-lawan juga kalau udah berhadapan dengan Persib kayaknya agak-agak sekarang dia usil ya. Nick Wipers itu jadi disegani juga gitu karena
selalu apa kalau bola-bola atas susah, terus kalau Iya, di betul. bawah Betul. kena sapuan terus gitu. Iya. Jadi kalau lawan, kalau misalnya lihat Nick Wipers ini kayaknya sosok yang susah ditumbangkan apa gitu. Iya, secara fisik memang benar-benar seperti tembok ya. Mungkin dia memang seperti apa namanya pemain-pemain asing Persib sebelumnya. Itu kayak misalnya Pujovic itu termasuk pemain yang fisik kuat. Kemudian dulu ada juga Bojan Malisik di era Mario Gomez. Terus sekarang dia. Nah, memang tembok-tembok tipenya hampir sama sih menurut saya. Mereka orang yang Spartan gitu. Iya. Jadi meskipun ada teknik tapi mereka lebih Spartan gitu untuk menghadapi lawan-lawan. Dia apa namanya siap segala macam gitu. Jadi kalau ayo fisiknya kuat, Iya. ini juga Dan dia juga punya kecepatan untuk lari. Iya. Memotong bola. Nah, kalau misalkan untuk ini nih ya, menghadapi nanti kan Persib udah siap-siap nih, udah masuk babak berikutnya nih ya. Iya. Kayaknya ada catatan khusus nggak tentang Nick Wipers ini gitu? Apa yang harus dibenahi di Nick Wipers? Iya, untuk Nick Wipers saya pikir ada beberapa pemain apa namanya ya. Sejauh ini sebenarnya kalau saya bandingkan ya terpaksa kita lompat sedikit. Iya. PSS itu termasuk tim yang minim mencetak gol. Ya, tapi catatan ini sebenarnya catatan bersama, meskipun begitu, tetapi catatan bersama Nick Wipers di lini belakang juga, meskipun dia minim terlibat dalam gol-gol kebobolan, tetapi juga dia harus lebih berkomunikasi dengan pemain-pemain supaya terutama waktu set piece lawan. Oh ya. Iya, karena mungkin pemain-pemain lawan susah menembus lini belakang Persib dalam permainan bola hidup gitu kan. Iya. Makanya banyak gol yang terjadi ke gawang Persib justru dari tendangan pojok. Iya benar. Skemanya ya, tendangan pojok kemudian tendangan bebas. Iya. Dan Persebaya punya juga pemain-pemain yang bagus dalam tendangan bebas. Salah satunya ya Irfan Bahdim. Ya. Mungkin kemarin tidak main waktu perbandingan, tapi kemungkinan dia akan dimainkan lagi. Nah, kalau misalnya kalau tentang apa namanya Nick Wipers, mungkin komunikasi dengan barisan belakang ini harus lebih ini lagi mungkinnya lebih apa? Lebih komunikasinya lebih cair lagi dan harus bisa ya jangan sampai kejadian yang kayak kemarin lah itu kayaknya tampak apa namanya ketika kegolan itu ekspresi Igor Devo begitu apa? Kesannya mungkin dia sebenarnya ngapain lu? Informasi jadi komunikasinya kurang mungkin kalau di lapangan ya seperti itu kali ya. Tapi memang kalau saya cek Nick Wipers bukan tipe orang yang banyak bicara ya. Tapi banyak bekerja. Iya, kalau saya lihat seperti itu. Dia memang lebih Spartan untuk bekerja kalau dibandingkan dengan Iqbal Nevo misalnya. Iqbal Nevo memang seorang pemimpin di lini belakang, itu sebabnya kenapa dia lebih banyak mengatur di lini belakang ya, sekaligus juga di kapten. Nah itu mungkin bedanya, dia lebih banyak bekerja nih. Tapi kalau nanti ini kalau misalkan dalam apakah nanti misalkan kalau misalkan pas nanti di perempat final pun ini, apakah ada kemungkinan dia jadi penendang penalti juga ya? Nah iya. Ya? Biasanya kalau back itu ya di salah satunya diunggulkan untuk bisa nendang penalti ini, tapi belum teruji ya. Saya pikir sangat mungkin lah. Sebenarnya kan tendangan final itu memang selain punya skill untuk menendang, dia harus punya mental yang kuat gitu. Dan saya pikir dia punya itu. Nick Wipers secara mental dia punya, dan saya pikir dia juga orang yang kalau dalam permainan jarang membuat kesalahan passing gitu lah. Dari situ kan kelihatan akurasinya. Iya. Gitu. Nah kalau apa namanya pernah selama Menpora ini ada hal yang mungkin kesalahan yang terlihat nggak ya Nick Wipers ini? Kayaknya tidak ini ya, hampir tidak ada gitu kan ya? Iya betul, tetapi dia sudah dapat satu kartu kuning sih. Nah itu dia mungkin manas-manasin. Artinya ada 2 pertandingan di semifinal. Kalau misalnya dia membuat mendapat kartu kuning lagi di katakan leg pertama, maka leg kedua dia absen. Kalau dia leg kedua yang dapat
kartu kuning, Wah, berarti nanti absennya di final. Nah, itu ini dia. tapi memang belum ada tidak, itu ada penghapusan kalau nggak salah sih. Tapi saya nggak tahu berlaku seperti apa. Oh, di Untuk Menpora grand ini ya. final ya, apa penghapusan kartu kuning, tapi apakah akumulasi juga ada penghapusan? Tapi Tidak, memang belum. kalau main belakang itu mungkin ininya tipenya seperti itu ya, suka goda apa pemain-pemain lawan itu, penyerang-penyerang itu suka di apa namanya diisengin biar kesel gitu. Biar Ya, apa? ya memang kalau kalau Nick Wilson kan kalau saya lihat sih dia bukan tipe yang iseng sih sebenarnya. Jadi dia memang ya kalau duel hayu gitu. Iya, benar gitu. Iya, akhirnya ya mungkin saat dia mengambil apa namanya lawan itu ya mungkin nggak sengaja kakinya keseret atau yang lain-lain, tapi saya tidak melihat bahwa dia bukan tipe orang yang sekedar menarik kaos lawan gitu, enggak. Oh iya, itu Ya, refleks dia kali ya, refleks. dia memang tipe petarung. Heeh. Duel aja ayo lah. Kalaupun ada kesalahan saat duel itu, nah itu resiko lainnya. Iya, iya, iya. Tapi jarang-jarang kalau dari sepanjang Menpora ini tidak terlihat emosi yang seperti apa ya, Nick Iya, Kyrgios ya. kalau iya saya belum Fair melihat play itu. lah, fair Dia fair aja. termasuk pemain yang tenang untuk sisi emosi sih. Jarang Tapi melihat untuk dia apa namanya beradu argumen dengan lawan ataupun apalagi dengan tim sendiri sejauh yang saya lihat ya. kalau tadi kan kalau ini kan dia man of the match nih ya. Ya. Itu sebetulnya kalau ada ininya nggak apa namanya ukurannya gitu alat ukur sebagai pemain yang untuk masuk jadi kategori man of the match kayak Nick Kuipers itu mungkin Ya, apa nih? saya pikir gini, kalau melihat dari permainan Persib memang dia udah tampil dominan di lini belakang. Sebenarnya waktu laga pertama lawan apa namanya? Lawan Bali United, dia juga masuk nominasi untuk pilihan Boboto. Tapi akhirnya dijatuhkan pada Beckham. Beckham waktu itu memberikan Asis bermain itu. bagus, nggak beri asis ini lebih bermain bagus. Nah kemarin itu kalau menurut saya memang karena selain dia bagus di lini belakang, satu sumbangan golnya itu sangat iya, iya, iya. sangat menentukan Persib. Iya, betul, betul. Meskipun sebelumnya ada masalahnya yang pencetak gol lainnya kayak Esra Walian kan keluar Ya. baru babak 15 menit ya. Artinya kalau bisa jadi mereka yang menjadi kalau mereka bisa bermain penuh atau main lebih lama mungkin Esra Walian atau kemudian Wander Luiz. Wander Luiz juga mencetak 1 gol dalam pertandingan itu tapi akhirnya mendapat kartu merah. Itu membatalkan penampilan dia sudah bagus itu kan. Iya, iya, iya. Oh iya, itu ada kriteria ya secara tidak ini ya. Betul ya. Artinya statistik dia itu memang bagus gitu. Nah kalau sebenarnya Robert mungkin untuk menentukan Nick Kuipers main sebagai apa namanya pemain pertama gitu ada ini juga kali ya melihat kondisi pemain belakang ataupun siapa yang ini kan tentu itu detik-detik terakhir juga siapa yang harus main atau kayak gitu kan? Betul, tapi saya pikir tidak terlalu sulit untuk memilih Nick Kuipers di belakang Persib. Artinya bagi saya apapun pelatih Persib misalnya Nick Kuipers itu dia tidak akan berpikir dia akan dicadangkan, tidak saya pikir. Oh iya. Dia punya performa yang bagus sejak dia datang dan itu sudah membuat dia ada jaminan dia. Kalau saya cek dia hanya sekali kan tidak tampil di Piala Menpora itu waktu lawan Persita karena apa namanya Robert Abang memasang Iqbal Nevo dengan Ahmad Juprianto. Nah bagi saya selain memang mengistirahatkan Nix waktu itu, Robert juga mau memberi kesempatan Iqbal Nevo dan Juve bermain bareng karena sebelumnya tidak ketemu mereka ini. Iya. Waktu Iqbal Nevo datang, Juve pergi. Iya. Kemudian Juve datang, Iqbal Nevo yang pergi. Lalu betul. seperti itu ketiga kalinya Iqbal Nevo datang, Juve yang pergi. Nah sekarang mereka bergabung dan itu pertama kali mereka kesempatan untuk tampil bersama di pertandingan resmi dan kemarin lawan Persebaya. Sementara Nix sudah pernah bekerja sama dengan satu musim dengan Ahmad Juprianto, jadi sudah ada inilah kerjasamanya gitu. Intinya sudah apa namanya sudah bisa keinginannya seperti apa gitu kalau di kita belakang kita sama-sama jaga bagaimana cara bekerja sama dengan Ahmad Juprianto dan juga Iqbal Nevo. Jadi ya pengalaman dia itu memang artinya sangat dibutuhkan lah.
Iya. Saya tidak akan, kalaupun dia dicadangkan oleh Robert Abel, satu menurut saya kalau bukan karena cedera ya mungkin ada pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Iya, ada pertimbangan teknis mungkin ada. Iya. Demikianlah Tribuners, kita sedikit mengupas catatan tentang Nick Kuipers yang jadi man of the match pada laga kemarin ya. Iya. Dan mudah-mudahan lawan Persebaya juga ya. Ini bingung juga karena kalau ke depan ini makin banyak pemain-pemain yang menunjukkan skillnya juga performanya yang lebih baik lagi ya. Betul, jadi makin sulit juga kalau para penikmat bola untuk menentukan siapa man of the match-nya. Iya. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar dan juga semuanya bermain baik lah, fair play ya. Fair play, Males kalau udah lihat di lapangan sepak bola ada berantem-berantem. Iya, udah, betul. ini mau main bola apa mau berantem? Mau berantem gitu kan. Mudah-mudahan enggak. Ini kan kebetulan kita baru kembali bermain bola lagi di lapangan dan kita nontonnya di rumah saja ya sekarang ya. Oke, Tribuners, terutama para bobotoh, tetap jaga protokol kesehatan. Kemanapun kita pergi, tetap sekarang harus mengenakan masker. Betul. Dan juga sering-sering kita cuci tangan. Dan yang terakhir, kita ketika beraktivitas tetap jaga jarak. Betul sekali. Oke, demikian. Saya Diki Fadiar Juhud dan juga rekan setia saya. Saya Tarsis Yusuda Munayo. Pamit dari ruang Anda semua dari acara Ngobrol Persib Bandung. Love, peace, and respect.